Teman-teman semuanya baik hati dan juga semua para peserta webinar malam hari ini. Malam hari ini kita akan memang membahas tentang public speaking. Nah, banyak orang bilang public speaking itu MC ya. Public speaking itu presenter, bukan. Public speaking bukan hanya seorang MC, public speaking bukan hanya seorang presenter atau host. Tetapi public speaking adalah semua orang yang berbicara di depan publik. Baik itu presentasi, baik itu debat, baik itu selling, ya jualan, maupun juga di dalamnya ada seorang MC, presenter, host, dan juga hal lainnya yang memang dibutuhkan untuk berbicara di depan umum. Jadi sekali lagi, persepsi public speaking bukan hanya, oh kita belajar MC ya, belajar presenter, host, no. Tetapi public speaking adalah semua orang yang berbicara di depan umum. Khususnya buat teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, wah ini udah jagonya bicara tentunya ya, jagonya menyampaikan sesuatu, jagonya presentasi, bahkan jagonya debat. Artinya jago sekali mengcounter sebuah persepsi atau mungkin statement yang mungkin tidak sesuai dengan pribadinya. Nah ini perlu kita kembangkan, perlu kita pelajari supaya kita bisa berbicara secara efektif dan juga efisien. Karena semua orang insya Allah bisa berbicara, semua orang pandai berbicara, tapi bagaimana kita berbicara dengan efektif dan juga efisien. Oke, slide selanjutnya. Baik, kalau saya kurang keras ya. Baik, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya kalau kita ada pertanyaan juga, apa sih tujuannya berkomunikasi? Banyak sekali tujuan berkomunikasi. Dan saya merangkumnya dari 3 item saja malam hari ini, tujuan berkomunikasi. Di antaranya adalah, yang pertama adalah to inform, memberikan informasi. Kita sebagai presenter mempresentasikan sesuatu di kelas, mempresentasikan sesuatu di depan klien. Tujuannya adalah memberikan informasi, menyampaikan message yang jelas, yang detail, yang bisa memenuhi keinginan kita dan juga klien atau juga customer. To inform itu yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua adalah to entertain. Mungkin semua orang, bahkan kita juga setuju ya, semua orang suka dengan hiburan. Semua orang suka dihibur pula. Begitu juga dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam presentasi, dalam menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, menjadi seorang host, presenter, dan lain sebagainya. Kemaslah semuanya komunikasinya secara hibur. Walaupun tentunya dalam konteks tertentu, dalam batasan tertentu, yang sesuai kapasitas dan juga tempat sekaligus acaranya. Tetapi sekali lagi, tujuan berkomunikasi selain memberikan informasi, mendeliver message atau berita atau pesan, yang kedua tadi adalah mengentertain, menghibur orang. Supaya apa? Orang bisa senang mendengarkan kita, orang tertarik dengan kita, dan akhirnya orang juga mau berkolaborasi, bernetworking dengan kita, atau juga mengiyakan, menyetujui apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah tujuan berkomunikasi, yaitu to persuade, atau mempengaruhi. Karena tentunya apa yang kita presentasikan sudah secara detail, dengan vokal yang baik, dengan cara yang baik pula, dan ada bumbu-bumbu entertaining yang baik, menghibur, dan tentunya semua tujuannya adalah untuk bisa mempersuade atau mempengaruhi orang di depan kita. Baik itu audiens, baik itu dosen, baik itu pimpinan, baik itu klien, customer, atau siapapun. Seperti juga malam hari ini, saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga semua audiens yang ada di sini, supaya teman-teman semuanya, para peserta webinar ini, mau menyetujui dan juga mau mengikuti, mengiyakan pula, selanjutnya menerapkan ilmu yang saya sampaikan di acara ini. Harapannya memang sekali lagi ilmu yang sederhana ini bisa memberikan dampak, impact yang positif untuk diri kita dan juga lingkungan kita. Slide selanjutnya. Nah, banyak sekali orang, seperti tadi di awal disampaikan, bahwa public speaking itu menjadi momok ya. Banyak orang bilang itu, aduh, berat banget loh ngomong di depan orang, gak gampang loh.
ngomong di depan banyak orang, apalagi itu adalah orang-orang yang notabene mungkin ya harus kita hormati, kita hargai. Misalnya nih Bapak Ibu dosen, para pimpinan kampus, nantinya pada saat kita ada di dunia kerja berhadapan dengan atasan, ya para level manager, director, owner, banyak sekali orang merasakan penghambat public speaking atau penghambat dari berkomunikasi atau berbicara di depan umum. Banyak sekali memang hambatan-hambatan itu, tapi kurang lebih malam hari ini saya coba menyampaikan beberapa item saja. Yang pertama adalah penghambat public speaking atau penghambat kita berbicara biasanya adalah trauma. Nah, ini kenapa ada trauma? Mungkin di waktu-waktu yang lalu, di masa lalu, masa-masa kecil kita, mungkin di teman-teman mahasiswa dulu saat SMP, saat SMA mungkin, atau mungkin saat maba, ya baru masuk kuliah, pernah mengalami sebuah peristiwa di mana teman-teman pernah tampil di depan, tetapi merasa tidak puas, merasa ada kesalahan, atau merasa, aduh, aku jadi malu, kurang maksimal tampilanku, sehingga aduh itu jadi sebuah nightmare, mimpi yang buruk sekali dan aku nggak mau lagi mengulanginya, sehingga itu menjadi sebuah trauma. Teman-teman semuanya, ya pastinya masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Kesalahan yang dulu biarlah menjadi sebuah kesalahan, tetapi kita menjadi pengingat supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang lalu, dan kita harus move on dong ya, nggak bisa hidup dalam ketraumaan terus. Move on, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau mungkin bulan lalu atau tahun lalu aku pernah menjadi public speaker, bicara di depan forum, kurang bagus, kurang baik, kurang lancar, ya lupakan saja. Sekarang kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena apa? Sekarang kita udah sama-sama belajar, sekarang kita udah sama-sama latihan, dan kita udah sama-sama mencoba untuk menambah jam terbang, sehingga trauma itu hanya sekedar menjadi masa lalu, dan kita udah move on menjadi orang pribadi yang baru dan menjadi orang lebih baik lagi. Yang kedua adalah rasa takut. Nah, semua orang memang punya rasa takut, dan sepertinya rasa takut juga perlu ya, karena kalau nggak punya rasa takut, nyebrang nggak ada rasa takut, akhirnya nggak hati-hati, asal nyebrang aja ntar jadi bahaya. Atau mungkin mau ujian, nggak takut aku mau ujian, menyepelekan. Rasa takut perlu kita tumbuhkan, supaya apa? Supaya kita lebih hati-hati, supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya, supaya kita tidak meremehkan. Tetapi kita boleh takut, yang pasti jangan hidup dalam sebuah ketakutan, karena itu pasti tidak baik. Sekali lagi, takut itu boleh sesuai kapasitasnya, supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Dan tentunya takut boleh, tapi dosa besar kalau hidup dalam ketakutan. Yang ketiga adalah malu, overthinking. Kita kadang mau bicara di depan banyak orang, bicara di depan forum, baik itu mungkin di kelas untuk presentasi, atau teman-teman yang udah bekerja mau presentasi di depan pimpinan, atasan, atau mungkin semua rekan-rekan kerja di kantor, merasa malu. Malunya karena overthinking, kira-kira terlalu berpikir berlebihan. Kira-kira nanti aku ngomong gini bagus nggak ya? Aduh, nanti aku bersikap seperti itu jadi jelek nih. Wah, nanti aku nggak bisa sebagus seperti temanku yang satunya. Nah, overthinking, berpikir yang berlebihan sehingga kita menjadi malu. Sepertinya kita tidak perlu seperti itu. Malu sekali lagi memang perlu ada rasa malu, tetapi sekali lagi ya kita nggak boleh terus-terusan menjadi orang pemalu. Karena apa? Karena kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan adalah sebuah materi yang baik, kita udah mempersiapkan dengan baik, kita udah berlatih, dan yang pasti mindset kita juga harus berpikir bahwa dalam kesempatan ini, kalau misalnya teman-teman akan presentasi, akan tampil di depan umum, baik sebagai seorang MC, presenter, host, mempresentasikan sesuatu, ataupun apapun di depan forum, berpikirlah bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang kita akan paparkan adalah sesuatu yang baik. Kita akan menyampaikan sebuah kebaikan supaya orang lain pun akan menerima kebaikan. Begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yuk kita bermindset yang positif supaya kita punya rasa percaya diri yang baik pula. Sehingga rasa malu itu pun tidak terlalu lama hingga di hati dan pikiran kita. Walaupun itu memang perlu, karena kalau nggak punya rasa malu nanti kita jadi malu-maluin.
Tapi sekali lagi, semua ada batasannya. Dan tentunya kalau terus kita hidup dalam malu-malu terus, kita nggak akan maju. Jadi hilangkan overthinking, berpikir yang berlebihan, karena sebenarnya belum tentu orang memikirkan sesuatu yang seperti yang kita pikirkan. Seperti tadi saya bilang, waduh, suaraku nggak bagus nih, tampilanku nggak keren nih, wah sikapku nanti jadi kaku. Enggak juga, positif aja, bahwa kita pasti bisa lebih baik lagi dan kita layak untuk tampil dan menyampaikan sesuatu. Selanjutnya adalah minder. Nah, minder ini banyak sekali dialami oleh banyak orang ya, baik laki perempuan, tua muda ya. Nah, biasanya rasa minder ini karena kita membandingkan dengan orang lain nih. Kayak tadi aku membandingkan sama Kak Laila sama Mbak Diah Retno. Saya menganggap, waduh, Mbak Diah Retno ini masih muda, masih belia, tapi ngomongnya udah lancar ya, prestasinya banyak banget nih. Aduh, kayaknya aku nggak ada apa-apanya nih. Nah, terlalu banyak compare ke banyak orang, ke orang lain, sehingga kita jadi minder, kita menjadi ngerasa kecil. Padahal nggak perlu seperti itu juga. Sekali lagi, lebih baik kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Jadilah kita menjadi diri kita sendiri. Untuk itu tingkatkan skill kita, tingkatkan kapasitas kita, supaya apa? Kita mempunyai skill yang terus bertumbuh, mempunyai kapasitas yang terus meningkat, sehingga kita sebagai pribadi yang memang siap untuk fight kapanpun, dimanapun, tentang apapun itu. Ya, pastinya tentang hal yang positif ya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya dalam hal public speaking, bicara di depan umum, jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Lebih baik bandingkan kita dengan waktu sebelumnya. Kalau kemarin, lusa, minggu lalu kita pernah melakukan kesalahan, hari ini aku bukan seperti itu lagi. Karena aku udah berubah, aku udah menjadi baik dan akan menjadi terus lebih baik lagi. Untuk itu, yuk improve yourself untuk bisa jadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah grogi. Nah, grogi wajar sekali dialami oleh banyak orang. Termasuk aku juga tadi. Tadi Mbak Diah Retno sebelum acara, ya jujur grogi. Groginya karena apa? Karena aku pikir acara ini internal untuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mungkin 100-200 orang gitu ya. Ternyata informasi dari kemarin, Mas, 500 orang loh gabung. Wow, appreciate banget. Saya applause banget sama teman-teman panitia. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Kok bisa responnya baik sekali dari audiens, sehingga informasi dari panitia pesertanya kurang lebih dari 500 orang. Nah, ini indikasi yang baik sekali, ini positif sekali. Mudah-mudahan one day kita bisa adakan juga KIPA Communication bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kita mengadakan kelas kecil offline. Karena kalau kita bicara tentang public speaking khususnya, kayaknya lebih keren lagi, lebih asik lagi, lebih afdol lagi kalau kita bisa offline atau face to face ya. Karena lebih emosinya akan lebih dapat. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera merealisasikan dari kelas-kelas kecil 30 orang, 25 orang begitu, tetapi bisa konsisten. Tujuannya adalah kita bisa berbagi manfaatan untuk banyak orang. Nah, grogi sekali lagi wajar untuk dialami oleh semua orang, termasuk saya tadi sebelum acara. Karena exciting aja, wow, keren banget gitu. Dan ternyata bener banget, begitu mulai opening, wah ada MC-nya, ada moderatornya, dan waduh hadir juga wakil ketua dari BEM, wah luar biasa sekali. Ini sebuah penghargaan yang besar sekali untuk KIPA Communication, karena teman-teman dari BEM, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sudah berkolaborasi dengan baik dengan KIPA, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi. Dan cara mengatasi grogi, banyak sekali memang tentunya, tapi diantaranya adalah, yuk, kembali lagi, kalau kita udah menguasai materi, kita udah sering berlatih, bahkan kita udah sering meningkatkan jam terbang kita, insya Allah grogi itu hanya mungkin persekian detik atau mungkin persekian menit saja grogi itu akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu teman-teman, grogi boleh, tetapi yuk sama-sama kita belajar untuk mengatasi grogi. Di antaranya adalah yuk sama-sama belajar, persiapkan segala sesuatunya, sering-seringlah latihan dan tambah terus jam terbang kita. Caranya seperti apa? Nambah jam terbang. Ya kita praktis, kita latihan. Dari lingkup-lingkup terkecil, kita ngomong di depan 5 orang, 5 teman.
baik sejawat, sepantaran atau mungkin yang usia di atas kita belajar bicara yang baik, yang santun, yang elegan, yang berbobot, ya, yang ada kontennya yang baik. Ya, kita belajar terus supaya kita bisa mengatasi grogi dengan cepat. Nanti kalau di breakdown lagi grogi itu seperti apa, bisa nanti kita akan bicara lebih dalam tentang grogi. Oke, next slide. Baik, teman-teman semuanya, penting dalam komunikasi itu ada, pentingnya dalam komunikasi atau relationship, membina hubungan baik, networking atau relationship, khususnya juga cara berkomunikasi dimanapun saja berada. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Mungkin bisa next slide, teman-teman. Sekali lagi, pentingnya dalam komunikasi dan juga relationship atau networking, saya ambil 3 poin di sini adalah 3V, ya, catat baik-baik 3V. Semuanya penting antara verbal, vokal, dan visual. Ada memang beberapa literatur atau juga teman-teman yang menyatakan, wah, yang terpenting adalah visual dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut saya memang semuanya adalah penting. Yang pertama adalah verbal. Perhatikan verbal kita atau kata-kata kita, karena dari kata-kata kita atau verbal ini yang sangat utama juga, dalam menyampaikan message atau pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Verbal atau kata-kata. Yang kedua adalah vokal. Vokal ada intonasi, ada naik turunnya, ada aksentuasi juga. Itu juga perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi dan juga relationship, ya. Karena vokal nggak cuma dalam berkomunikasi saja, tetapi dalam berhubungan dengan teman, dengan atasan, bawahan, dengan dosen, dengan orang-orang yang di atas kita usianya, dengan orang-orang yang di bawah kita usianya pun, kita perlu menjaga sebuah vokal kita. Karena sering banget dong kita ketemu sama teman baru kenal, suaranya kecil, nggak jelas pula, gitu mungkin ya, aksentuasinya juga nggak jelas, gitu ya. Kadang ada PT juga. Ya, jadi artinya vokal ini juga perlu kita perhatikan. Karena vokal ini pun akan memudahkan kita dalam menyampaikan pesan dan juga berkomunikasi, khususnya dalam berrelationship, bernetworking. Dimanapun saja, via phone, kita perlu vokal yang baik. Presentasi pun butuh vokal yang baik. Seperti itu. Jadi perhatikan vokal kita. Dan yang terakhir adalah visual. Visual ini penting banget. Tapi bukan berarti yang utama dari 3 ini, semuanya penting. Tetapi visual ini, seperti saya kasih gambar ada 2, itu mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya, Charlie Chaplin atau Mr. Bean? Mbak Diarno pernah lihat nggak sih film Charlie Chaplin? Belum, Bapak. Mr. Bean saya udah lihat. Ya, contoh Mr. Bean lah. Mr. Bean, kita lihat 1 jam, 1,5, bahkan 2 jam, kita bisa ketawa-ketawa loh ya, padahal dia nggak ngomong sama sekali. Kita hanya ngelihat visualnya dia bergerak, bervisual, beraction, beracting, itu udah ketawa-ketawa, dan kita betah ngelihatnya selama 2 jam, tanpa bicara, tanpa menyampaikan sesuatu. Ini contoh banget, bahwa visual juga penting dalam berkomunikasi. Bahkan, ini juga perlu kita perhatikan, banyak contoh nih, misalnya, kalau kita keluar negeri, atau mungkin kita nggak bisa bahasa Inggris, atau kita nggak bisa bahasa Mandarin, kita ke Hong Kong misalnya, kita nawar, kita bergening, kita mau beli, ternyata itu mahal. Mungkin kita nggak bisa bahasa Mandarin, tetapi kita bisa bersikap secara visual. Nah, ini kan menandakan bahwa too expensive gitu kan, mahal. Lebih murah lagi dengan gaya bahasa tubuh. Kita bisa menyampaikan pesan pula dengan tanpa verbal, tanpa vokal, tapi dengan visual pun kita juga bisa. Nah, seperti itu. Contoh juga dalam berkomunikasi dan membina sebuah hubungan baik dengan teman, misalnya nih, kita lagi datang ke teman kita lagi berduka nih, misalnya begitu. Verbal kita udah oke, kata-kata kita udah oke, vokal kita mungkin udah oke, tetapi kalau visual kita kurang tepat, akan menjadi sesuatu yang persepsinya akan beda. Contohnya aja, misalnya aku datang ke rumahnya teman kita, si Andi misalnya. Andi, aku turut prihatin ya sama rumah kamu yang kebakaran kemarin ya. Wow, aku sangat benar-benar nggak nyangka, tapi dengan ketawa, dengan bahasa tubuh yang ceria, walaupun bahasanya oke, suaranya pun juga udah jelas, tapi dengan
bahasa tubuh yang ceria, padahal teman kita lagi rumahnya baru kebakaran misalnya seperti itu. Itu kan juga menandakan menjadikan sebuah persepsi bahwa waduh, ini orang kok jadi melecehkan rumahku kan begitu. Artinya visual harus perlu kita perhatikan. Sekali lagi teman-teman, pentingnya dalam komunikasi dan networking atau relationship, perhatikan verbal kita, 3V ini. Yang kedua adalah vokal, yang ketiga adalah visual. Verbal adalah kata-kata kita, pilihan kata-kata. Yang kedua adalah vokal kita, suara kita, ya, cara bicara kita. Dan yang ketiga adalah visual kita yang perlu kita perhatikan. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, tentunya teman-teman mahasiswa, khususnya dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tentunya harus bisa menghindari hal-hal seperti ini saat berkomunikasi, bahkan saat bernetworking atau relationship. Walaupun hal ini sering sekali terjadi, bahkan hampir semua orang juga pernah mengalaminya. Saya singkat dengan 5M. Yang pertama adalah mengeluh. Nah, ini biasanya begitu, aduh, lama banget sih ini acaranya, ngeluh dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Aduh, kampus, kuliahnya, dosennya gak menyenangkan, ngeluh, dikit-dikit ngeluh ya. Yang kedua adalah melemahkan. Biasanya kita dalam berteman, kadang-kadang kita melemahkan teman kita sendiri. Ah, kamu gak mampu lah. Ah, kamu belum waktunya untuk begitulah. Ah, kamu masih harus belajar dulu lah. Oke, itu advice yang membangun, tetapi lebih baik kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, tetapi justru kita memberikan kata-kata yang menguatkan. Untuk itu, dalam membangun sebuah hubungan, relationship, ataupun berkomunikasi, hindari. Yang pertama adalah mengeluh, yang kedua adalah melemahkan. Yang ketiga adalah menggosipi. Wow, ini di mana aja nih? Di dunia kantor, kerjaan, pertemanan, kampus, ya kan? Apalagi di kampus banyak klaster-klaster kan. Waduh, seperti itu. Sukanya gosip, kan ada kan teman kita yang suka gosip ya. Di mana aja tempat fitness gosip. Lagi nongkrong di mall gosipin teman. Ya kan, di mana aja di jalan gosipin teman. Ya hindarilah hal-hal yang tentang menggosipi ini, karena kalau kita sudah terimage bahwa kita suka menggosipi, itu image jadi negatif. Untuk itu teman-teman hindarilah hal menggosipi. Lebih baik kita ngomongin yang baik aja, gitu ya, karena kita pun juga nggak mau dong digosipin orang. Jadi untuk itu kita nggak perlu menggosipi teman-teman lainnya. Yang keempat adalah mengkritik. Nah, biasanya di mana-mana namanya supporter, komentator itu kan lebih jago dari playernya ya kan. Kalau kita nonton bola, waduh, harusnya tuh nggak kayak gitu, harusnya begini-begini ya, komentator begitu ya. Bisanya mengkritik aja ya, komen aja. Tapi sebelum main di lapangan belum tentu juga bisa. Bisanya cuma mengkritik aja. Ada kebijakan kampus dikritik, ada tugas dari dosen dikritik, ada aturan ajakan dari BEM dikritik, gitu ya. Ya sukanya memang hobinya mengkritik doang, gitu ya. Komentar doang, tapi nggak ada actionnya, nggak ada kontribusinya. Tapi di mana-mana rata-rata biasanya komentator memang lebih jago daripada player. Tapi suruh turun ke lapangan belum tentu juga bisa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah membandingkan. Teman-teman semuanya dalam berkomunikasi atau membangun sebuah networking, relationship, janganlah kita suka membandingkan. Misalnya saya membandingkan, waduh, si Fulan ini kok gak kayak temanku si Dini ya. Gak asik lah. Dini tuh keren, enak ngomongnya. Nah, gak perlu membandingkan. Karena membandingkan itu tidak baik. Jadi kita pun juga nggak mau dibandingkan, dan nggak banyak orang, bahkan nggak ada orang yang suka dibandingkan. Untuk itu hindari dalam berkomunikasi dan bernetworking 5M yang seperti saya sampaikan. Yang pertama adalah mengeluh, melemahkan, hindari menggosipi, nggak usah mengkritik lagi, dan sudahlah, nggak perlu membandingkan. Nggak perlu membandingkan kita juga dengan orang lain. Jadilah diri kamu, tingkatkan kapasitasnya, tingkatkan skillnya, jadilah pribadi yang benar-benar capable dan mempunyai skill, knowledge yang bagus dan siap terjun di lapangan. Selanjutnya, baik, ini mungkin beberapa slide terakhir ya. Mudah-mudahan sesuai 30 menit yang dibatasin. Tips komunikasi dan juga networking atau relationship. Ingat baik-baik teman-teman semuanya, dimanapun saja berada, di organisasi kampus, di pertemanan, di keluarga, ya, di kantor, di pekerjaan, ya,
dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan atasan, dengan bawahan, baik mahasiswa dengan dosen maupun begitu juga sebaliknya dengan mahasiswa pula. Ingat baik-baik 3A ini. Atensi itu yang pertama. Berikan atensi atau perhatian kepada siapapun orang itu. Sahabat, teman, atasan, bawahan, kepada dosen, kepada adik kelas, ya, berikan atensi karena semua orang suka diberikan atensi, perhatian kepada mungkin pacarnya, ya kan, kepada keluarganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, berikan semua orang atensi, perhatian. Karena semua orang suka diberikan perhatian. Yang kedua adalah apresiasi. Semua orang suka diberikan apresiasi atau penghargaan. Ya, kebetulan saya pertama kali akhirnya acara ini malam hari ini terlaksana. Berawal saya bertemu dengan Mas Raffi. Tentunya saya memberikan apresiasi kepada Mas Raffi ya yang telah menjembatani KIPA Communication dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga ya, banyak teman-teman yang bergabung di sini. Saya appreciate kepada Mas Raffi dan juga teman-teman dari BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Dan ini salah satu contoh memberikan apresiasi kepada siapa aja, kepada kakak kelas, kepada adik kelas, kepada apresiasi kita, kepada atasan bawahannya, kita berikan apresiasi. Kita pun suka diberikan apresiasi, diberikan penghargaan. Orang lain pun juga seperti itu, suka diberikan penghargaan. Sekali lagi, penghargaan tidak harus berupa pamflet, ya, piala, atau piagam, tetapi apresiasi bisa berupa ucapan selamat, berikan ucapan terima kasih, ucapan aplaus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi adalah peneguhan bahwa saya sangat appreciate juga, saya sangat bangga dan senang sekali ketemu sama anak-anak muda yang berpotensial banget, anak-anak muda yang punya skill yang luar biasa di sini, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ini terlihat nyata bahwa malam hari ini acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ini saya memberikan sebuah afirmasi, peneguhan bahwa saya big applause banget dengan teman-teman dari BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya yang memang pertama kali saya kenal adalah Mas Raffi, ada juga Mbak Dewi, ya, dan lain sebagainya. So very appreciate dan saya sangat salut. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama selanjutnya. Jadi itu teman-teman, tips komunikasi yang baik dan bisa membangun, membina networking, relationship yang baik, kapanpun dan dimanapun, dengan siapapun saja. Ingat 3A, atensi, apresiasi, dan afirmasi. Baik, dan slide saya yang terakhir ini adalah komunikasi dan relationship, khususnya buat teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman dari BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan juga semuanya. Di era new normal ini, di era krisis seperti sekarang ini, semuanya harus bisa melakukan 4C yang saya sampaikan di slide saya terakhir ini. Yang pertama adalah kreatif. Teman-teman semuanya, hari gini teman-teman semuanya, di era krisis seperti ini, saya yakin banyak orang, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, kita kaya waktu. Ya, sekali lagi kita kaya waktu, khususnya buat teman-teman yang sebagai sekolah, ya, mahasiswa, punya banyak waktu. Untuk itu jangan sia-siakan waktu ini. Justru ini adalah momen yang tepat sekali kita untuk meningkatkan, tadi saya bilang, skill kita, kemampuan kita, kreativitas kita. Ya, ibaratnya dalam momen seperti sekarang ini, kita harus meningkatkan senjata kita. Yang kemarin kita cuma senjata pistol, ibaratnya seperti itu. Kita tingkatkan senjatanya. Wah, kita punya senapan panjang, punya bom, punya tank, dan lain sebagainya. Artinya apa? Tingkatkan kemampuan kita, kapasitas kita, skill kita, kreativitas kita, supaya apa nantinya kalau memang benar-benar new normal, pandemi ini udah lewat, tentunya persaingan, kompetisi akan jauh lebih kompet lagi, lebih keras lagi. Untuk itu kita mempersiapkan diri dari sekarang. Termasuk juga semua yang bergabung di acara malam hari ini dalam rangka untuk meningkatkan skill kita semuanya, dalam rangka juga untuk menyongsong benar-benar new normal nanti saat semoga pandemi lewat dan kita siap untuk fight lebih hebat lagi. Untuk itu kreatif harus kita jadikan sebuah mindset dari diri kita. Mumpung banyak waktu, gali kreativitas kita, ya, dari dalam hal bekerja mungkin di kantor,
kreatiflah, bikin konten-konten atau ide-ide yang brilian di kantor dan di kampus juga, khususnya mahasiswa juga banyak waktu, terus gali kreativitasnya. Yang kedua adalah critical thinking. Sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, siapapun itu, kita harus kritis dalam berpikir. Kritislah dalam berpikir, tetapi bukan berarti menyampaikan sesuatu keburukan atau ngejudge orang, menjelek-jelekan pihak lain, tidak. Tetapi kita harus kritis dalam berpikir. Supaya apa? Supaya kita memang benar-benar mampu menangkap momentum atau juga peluang yang ada. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Teman-teman muda semuanya, semua yang hadir di sini, para peserta, sekarang adalah eranya kolaborasi. Nggak ada orang yang bisa eksis, baik personal, bisnis, baik itu mulai dari UMKM, UKM, perusahaan besar pun sampai multi internasional. Kalau mau eksis, ya kita berkolaborasi. Dan inilah momen yang tepat untuk berkolaborasi dengan siapapun aja. Teman-teman, saya dari KIPA Communication bergerak di bidang untuk people development, peningkatan sumber daya manusia, diantaranya adalah tentang training sumber daya manusia. Tetapi kalau teman-teman kepoin Instagramnya KIPA, kami berkolaborasi dari segala macam bidang, kedokteran, otomotif, mahasiswa, pelajar, pengusaha, sosial, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di Instagramnya, contoh fakta nyata bahwa kami berkolaborasi dengan berbagai macam bidang kehidupan. Yang terakhir adalah berkomunikasi. Sekali lagi, teman-teman muda semuanya di era sekarang harus mampu kreatif. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan baik. Karena sekarang udah sangat nggak gampang, nggak seperti dulu sebelum pandemi kita bisa ketemu sama orang, ya kan? Nggak gampang untuk bisa nemuin orang di rumah atau di kantornya, semua harus via phone, via chat. Makanya hari gini rada lucu juga. Kalau misalnya rada susah untuk di chat, rada susah untuk di telepon, ya kan? Apalagi anak-anak muda, nggak boleh seperti itu. Kita tingkatkan skill communication kita, dan ingat, skill communication bukan hanya verbal atau vokal. Karena seperti ini, digitalized, ya kita harus responsif dalam merespon WA, merespon email, merespon message DM kita, supaya apa? Kita bisa membina hubungan baik dengan semua orang, bukan hanya kepada pasangan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat sama kita aja, tidak. Justru kita akan mengembangkan networking kita, mengembangkan jaringan kita. Untuk itu kita harus membuka diri, open mind, open communication, open collaboration, kreatif. Untuk itu bersiap-siaplah teman-teman untuk didatangin oleh orang-orang yang tidak sengaja atau mungkin di luar dugaan kita. Karena ini memang eranya new normal, tiba-tiba kita di DM sama Kementerian Jakarta, bisa jadi seorang mahasiswa tiba-tiba dikirimin email dari Google untuk diajak berkolaborasi. Kenapa tidak? Semua serba ada kemungkinan. Untuk itu teman-teman semuanya, di slide saya terakhir, untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan relationship kita, perhatikan 4C. To be creative, critical thinking, kita mampu berkolaborasi dengan baik, dan berkomunikasi dengan baik.